teknik dasar foto outdoor yang kalian harus tahu. Ikutin terus. Foto itu tentang bagaimana kita menangkap cahaya. Cahaya yang dihasilkan dari objek bisa berwarna-warni. Ada yang kuning langsat, pirang, bahkan merah merona. Beda jika tidak ada cahaya, ya nggak bisa foto apapun. Jadi cahaya akan sangat penting dalam fotografi. Langsung aja, 8 teknik foto outdoor. Yang pertama, cahaya depan. Cahaya dari depan objek akan berguna untuk kecerahan yang merata. Cocok untuk menonjolkan detail dari objek atau warna yang akurat. Tapi teknik ini biasanya terkesan flat. Bahkan untuk objek tertentu bisa terbilang boring. Maka dari itu, masuklah teknik yang kedua. Yang kedua, cahaya samping. Dengan cahaya dari samping, objek akan terlihat lebih berdimensi karena adanya efek dari highlight and shadow. Untuk beberapa konsep tertentu, teknik ini akan bikin foto kalian lebih dramatis. Yang jelas, jangan lalu disenterin dari samping, nggak jadi dramatis. Tapi tidak semua harus terpapar cahaya, bisa juga gelap dan tetap bagus, yaitu yang ketiga, siluet. Selain dramatis, untuk konsep tertentu, teknik siluet ini juga menciptakan kesan misterius. Bisa digunakan dengan cara memproper exposekan sumber cahaya. Biasanya sering digunakan saat berada di laut dengan sunset atau sunrise-nya. Tapi bisa juga dengan cahaya dari langit. Semua tergantung selera kita masing-masing. Selain berdimensi, dramatis, dan misterius, ada lagi yang gak kalah eksotik. Keempat, rim light. Selain membuat suasana lebih dramatis, rim light bisa kita gunakan untuk menegaskan kontur atau lekukan dari objek foto. Kalian bisa dapatkan rim light dengan membuat sumber cahaya dari arah belakang ataupun samping. Dan rim light biasa digunakan untuk menegaskan bentuk atau shape dari badan seseorang. Selain cahaya, ada lagi teknik yang patut dan wajib kalian pertimbangkan untuk foto outdoor. Kalau kalian pernah dengar DOF, Yang artinya depth of field. Buat yang belum tahu, depth of field ini jarak area fokus. Depth of field dipengaruhi oleh dua faktor, aperture atau f-stop. Semakin kecil nilai f-stop, semakin sempit area fokus. Tidak hanya itu, focal length juga sangat mempengaruhi. Semakin besar focal length, semakin sempit juga depth of field-nya. Dan ingat, semakin jauh titik fokus, depth of field akan semakin luas. Jadi jika objek jauh, walaupun foto dengan f terendah, tetap bisa kelihatan semua, bukan kelihatan itunya. Kalau masih bingung, tak bikin simple guys. karena depth of field itu area fokus, berarti ada dampak area tidak fokus atau blur. Nah, kalian bisa perhatikan itu. Contoh dengan lensa dan aperture yang sama, semakin saya jauh dari objek, bokeh atau blur juga semakin berkurang. Simple bukan? Pahamlah ya depth of field. Sekarang lanjut tips yang berikutnya. Yang kelima, dove speed. Untuk dove sempit biasa digunakan untuk foto close up, umumnya kepala sampai setengah badan. Dove sempit berguna saat kalian tidak suka sama detail backgroundnya. Tetapi walaupun kalian tidak suka dengan detail background, kalian bisa buat dove sempit lebih bervariasi. Daripada bokeh flat seperti ini, kalian bisa cari angle lain dan bikin bokeh lebih kaya warna. Itu kalau nggak suka sama detail backgroundnya. Sekarang gimana kalau suka tapi nggak suka-suka banget? Kuwi di kantong kok. Masuklah ke tips yang selanjutnya. Yang keenam, dove sedang. Dove sedang biasa digunakan untuk foto setengah badan. Untuk lensa dengan f sangat rendah, bisa untuk foto full body. Dove sedang berguna saat kalian tidak terlalu suka sama detail backgroundnya, tetapi masih bisa menonjolkan jelas pemisah atau separasi antara foreground dan backgroundnya. Dan dove sedang juga bisa digunakan untuk banyak sekali komposisi yang menggambarkan jauh dekatnya ruang. Tapi jangan terlalu jauh, karena LDR itu sangat menyiksa. Sekarang, gimana kalau kalian suka dengan sekitarnya? Yang ketujuh, dove luas. Dove luas biasa digunakan untuk foto full body atau saat beramai-ramai. Dan karena ingin terlihat juga area sekitar, sekalian setting kamera pada f besar supaya tidak hanya fokus tetapi juga tajam. Dove luas banyak digunakan saat foto beramai-ramai, bahkan untuk mengabadikan tempat dan suasana yang berkesan. Tips dari kita, jika foto beramai-ramai, sebisa mungkin jarak jangan terlalu jauh. Lebih bagus jika bersebelahan supaya objek sama-sama tajam. Foto di luar
luar atau outdoor seperti ini, itu tidak hanya foto orang atau tempatnya aja. Biasanya fotografer itu gatel kalau lihat sesuatu yang menarik. Detail dari benda sekitar itu kadang menarik sekali. Jadi, teknik yang selanjutnya, Yang ke-8, makro. Ingat tadi, semakin dekat objek fokus, semakin sempit juga depth of field-nya. Jadi kalau foto makro dan objek sangat dekat, jangan gunakan f terendahnya. Karena untuk konsep tertentu, f kecil justru akan memiskinkan informasi yang dihasilkan dari foto kalian. Mungkin kalian mengira foto makro harus dengan lensa makro, tetapi tidak juga. Kalian bisa gunakan lensa tele dengan f kecil, lalu hasilnya tinggal di crop. Kenapa begitu? Karena sejatinya teknik ini bertujuan untuk menampilkan detail objek, bahkan tekstur objek yang umumnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bukan telanjang gitu. mungkin kalian ada yang mengira, fotonya bagus itu karena posenya yang bagus. Ya ada benernya juga. Next, kita kasih pose foto yang menarik. Sekarang, bagaimana jika kita sedang terburu-buru dan tidak ada waktu untuk mencari angle atau bahkan tidak ada waktu untuk menunggu arah cahaya yang tepat? Ya sudah, apa boleh buat. Dengan amat sangat terpaksa, foto aja dulu. Nantinya tinggal diedit, entah dari warnanya yang kalian rubah, entah ilusi dari sumber atau arah cahayanya yang kalian tambahkan, atau bahkan depth of field juga kalian modifikasi. Kalian bisa lakukan itu semua dengan mudah di Photoshop. Kalau pengen tutorial lengkap cara editnya, komen aja di bawah supaya nanti kita bikinin tutorialnya lengkap. Yang jelas, kita tidak bisa melawan waktu. Terkadang kita tidak selalu siap dengan momen yang tepat. Itulah gunanya kreativitas dan software editing. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari kita. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap di Foxy Kit Cut.